Minasan konnichiwa. Bahi des, Jakarta Karakimasta. Juhasai des. Nama saya Bahi, saya berasal dari Jakarta. Umur saya 18 tahun. Rizuki des, Depok Karakimasta. Juhasai des. Nama saya Rizky, berasal dari Depok. Umur saya 18 tahun. Raditya des, Jakarta Karakimasta. Juhasai des. Watashi tachi PB Sudirman Gakode Benkyou shiteimasu. Nama saya Raditya, berasal dari Jakarta. Umur saya 18 tahun. Kami bertiga belajar bahasa Jepang di SMK Islam PB Sudirman. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, pada saat sesi wawancara tadi, tentunya ada rasa terbesar yang ada dalam pikiran saya. Dan tentunya dalam hal itu bagaimana caranya saya agar bisa mengalahkan keburukan tersebut. Ya, ini dimana saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah hasil tadi sudah maksimal atau belum. Dan menurut penilaian saya sendiri, itu masih belum cukup maksimal. Karena masih banyak kekurangannya sebenarnya dalam hal suara, segi suara, dan hal sebagainya. Ya mungkin untuk next wawancara selanjutnya saya berusaha agar lebih keras lagi dan berusaha agar bisa mengalahkan keguguran tersebut, yang tentunya dimana usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, pada saya sih tegang banget sih. Ya, sama ada rasa senang bisa ngobrol langsung sama orang Jepangnya. Sama teman saya nih, satu sama wawancara jawabnya sama. Jadi ada kayak rival. Ya, hasilnya kan belum keluar, semoga aja yang terbaik lah yang lolos. Ya, sekian dari saya. Kalau dari saya mungkin karena ini pertama kali saya wawancara langsung dengan orang Jepang, rasa gugup dan rasa tegang mungkin ada. Tetapi ini malah menjadi acuan saya untuk belajar lebih keras lagi dan menjadi tujuan saya untuk wawancara atau bahkan bicara dengan orang Jepang dengan lebih lancar dan fasih. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kami sudah belajar sekitar 4 bulan, dari bulan Mei sampai sekarang. Sekarang sih udah bab 21 sih. Dan walaupun belajar di sekolah juga kami masih tetap murid dari metode. Kalau menurut saya sendiri, hal yang paling sulit dalam pembelajaran bahasa Jepang itu adalah kanji, baik membaca ataupun menulis. Selain itu adalah perubahan kata kerja. Waduh, untuk kesulitannya sih dari mulai masuk kanji sih. Entah itu dari membaca kanji, menulis kanji, menghafal, sama menghafal kotoba sih. Itu bikin susah itu mengingatnya. Ya, sama paling perubahan kalimat. Ya, itu aja sih. Kalau menurut saya yang sulit dalam pembelajaran bahasa Jepang itu ya kanji, memang mau itu nulis, membaca atau menghafal, dan juga seperti latihan berbicara dan latihan pendengaran. Tetapi untuk latihan berbicara dan pendengaran itu cukup menyenangkan karena itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi kita yang baru lulus, yang belum menemukan tujuan selanjutnya. Program pemerintah ini dari segi akademis itu sangat bermanfaat sekali untuk kami, karena bisa untuk melanjutkan ke sastra Jepang maupun untuk bekerja ke Jepang yang langsung. Ya, kalau saya sih sangat menguntungkan lah, karena ya untuk berangkat ke Jepang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi ada bantuan dari pemerintah dari segi materi lah, menguntungkan juga untuk meringankan keuangan lah. Ya, kalau dari saya sih program pemerintah ini ya jelas menguntungkan untuk kami yang baru lulus dan belum menemukan arah atau masih mencari tujuan kami. Ya, ini suatu kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Karena dengan program ini
kami bisa mendapatkan sertifikat untuk mungkin melanjutkan di universitas mungkin, atau bekerja mau di Indonesia maupun di Jepang. Baik, untuk perbandingan Jakarta dan di Garut, Bitodo Garut sini, yang menurut saya signifikan adalah dari segi kendaraannya. Di Jakarta itu sangat padat, jadi saat kita melakukan jogging selalu berdempetan dengan motor atau kendaraan-kendaraan yang konotasinya jam sibuk, jam-jam pagi. Ya tentunya saya melihat dari sini langsung aktivitas di sini lebih menarik karena bisa banyak berinteraksi kepada senpai atau sensei dan yang lain-lainnya. Ya perbandingannya sih di sini lebih ramai yang muridnya lebih daripada di Jakarta. Sama ini sih suhunya di Jakarta panas banget, di sini dingin banget. Ya masih di pedesaan sih, jadi benar-benar dingin, enak, masih asri. Untuk saya mungkin pembelajaran dari yang ada di sekolah sama yang ada di Bitodo langsung sedikit berbeda, karena di Bitodo mungkin lebih ketat peraturannya. Karena di Bitodo mereka tinggal di asrama, sedangkan di sekolah itu harus pulang ke rumah. Jadi kalau di asrama mungkin bisa melanjutkan apa yang sudah dipelajari di Bitodo ini, di Bitodo langsung. Kalau untuk di sekolah mungkin ini ya, campur sama main, mungkin jadi hilang yang apa yang dipelajari di sekolah, menurut saya seperti itu. Nah, menurut saya sendiri, pendapat pribadi, orang-orang Bitodo ini baik-baik, ramah-ramah, murah senyum, dan juga memanjakan tamu yang baru datang, menjamu dengan perhatian penuh. Selain itu, sensei di sini keren-keren, cantik-cantik juga. Dan untuk siswa-siswi di Bitodo ini cukup disiplin. Bahkan menurut saya sangat disiplin ya. Dari segi segala hal, kebersihan, kerapihan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Ya saat datang ke Bitodo sini mah udah disambut baik sama staf-staf Bitodo di sini. Dari mulai saya dulu pernah ketemu kan sama Pak Dadan Sajo, Pak Dadan, Pak Muklis, Sensei Fitria juga udah pernah ketemu. Terus kirain juga bakal galak-galak kayak yang diceritain sama Sensei Fitria gitu. Ternyata enggak, baik-baik, ramah-ramah. Ya baik-baik lah pokoknya di sini, enak. Untuk saya mungkin karena pertama kali datang dan melihat secara langsung, ternyata sangat jauh berbeda dari apa yang saya lihat di media sosial, yang dimana kalau saya lihat guru-gurunya terlihat tegas-tegas, tapi sampai di sini sangat ramah dan bahkan menjamu para tamu atau pengunjung dengan sangat baik. Dan juga untuk murid-muridnya itu ternyata sangat tertib dan sangat taat untuk peraturan, dan juga sangat sopan lah untuk kami yang pendatang dari Jakarta sih. Ya, untuk pesan saya pesan saya untuk adik-adik kelas saya yang ingin belajar bahasa Jepang atau kaiwa atau berbicara ya dengan orang-orang Jepang yang langsung, ini bisa banget nih yang diambil program pemerintah ini gratis dari pemerintah. Ya, sayang banget nih kalau nggak bisa. Soalnya ini udah bermitra langsung sekolah, pemerintah, dan LPK Bitodo ini yang statusnya sudah standing organization. Jadi kalian bisa bekerja langsung ke Jepang lewat LPK ini. Bisa banget. Pesan saya buat adik kelas sih yang mau bisa atau belajar bahasa Jepang, ya ikutin aja nih program dari pemerintah. Kan lumayan bisa buat untuk magang, sertifikasinya buat kuliah juga bisa. Ya tetap semangat. Buat kalian adik-adik kelas, belajarlah dengan lebih giat dan rajin dan dapatkan program pemerintah, karena kalian tidak akan pernah merasa menyesal. Dan juga bagi kalian yang belum mendapatkan program pemerintah, kalian bisa mendaftar mandiri, walaupun memang berbeda dengan program pemerintah, tetapi benefit yang kalian dapatkan itu di luar ekspektasi kalian. Dan juga dengan Bitodo ini
kalian bisa berkesempatan bekerja di Jepang. Ya kali sih nggak mau bekerja di Jepang. Bro, Mana ada orang nggak mau kerja di Jepang? Yang lebih rugikan. Hari ini nggak mau ke depan. Ya, dari ini terakhir. Ya boleh coba. Kita kan ikat ya. Ya, ulang ya. Ulang. Dulu. Nggak usah ulang dari bawah Ya, lagi. ini kan kita tinggal ikat sama sensei. Tidak. Siap-siap ya, siap-siap. Dari saya, mungkin kalian para adik-adik kelas belajar lebih giat lagi dan lebih semangat karena program pemerintah ini ya cukup terbatas, dan bagi kalian yang belum mendapatkan program pemerintah, kalian bisa mendaftar secara mandiri. Memang berbeda dengan program pemerintah, tetapi benefitnya lebih jauh di luar ekspektasi kalian karena dengan metode kalian bisa bekerja di Jepang. Ya masa sih nggak mau kerja di Jepang? Yang bener aja. Rugi dong. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan program pemerintah khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang ini, yang dimana kami telah diberikan kesempatan untuk belajar dengan menggunakan fasilitas sekolah, yaitu baik ruang kelas, transportasi, dan sebagainya yang sangat-sangat mensupport kami dalam lancarnya program pemerintah ini. Contohnya adalah saat ini kami ada di Garut dan ini mediasi oleh pihak sekolah dengan mengantarkan kami, dan juga telah memberikan fasilitas ruang kelas sebagai sarana kami untuk belajar bahasa Jepang di sana. Ya, sekian dari saya. SMK 1 bisa, SMK hebat.